Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Jumpa lagi di Bia Online bersama saya, Kak Anas. Kali ini Kak Anas ditemani oleh Kak Yosefin. Halo semuanya. Kak Yosefin ini sedang kuliah di Busan. Di mana ya Busan itu adik-adik? Ya betul, di Korea. Kak Evin, ngomong sedikit dong dalam bahasa Korea. Kami pengen dengar nih. Oh, boleh nih, Kak. 안녕하세요, 친구들. 저는 요세핀입니다. 친구들은 예수님의 아주 착한 아이들입니다. 예수님께서 친구들 아주 사랑합니다. 친구들, 주일 학교 열심히 하고 함께 행복합시다. Wow, apa itu artinya Kak Josephine? Artinya, teman-teman adalah anak-anak Tuhan yang hebat. Tuhan Yesus cinta kalian semua. Tetap semangat dan rajin ikut bina iman ya. Wah, benar sekali Kak. Hari ini adik-adik terlihat semangat, gembira, dan ternyata bisa memilih mengikuti dia, bina iman anak, daripada mengikuti kegiatan yang lain. Itu semua merupakan bukti kalau adik-adik dapat menyenangkan hati Tuhan. Wah, betul sekali ya, Kak. Bagus juga ada bina iman online. Jadi, tetap bisa beraktivitas di rumah. Oh ya adik-adik, kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan ya. Seperti cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Jaga jarak aman dengan orang lain. Jika tidak perlu sekali, jangan keluar rumah. Jika harus keluar rumah, pakailah masker. Apalagi ya Kak Evin? Nah, kita juga harus jaga kesehatan diri, seperti olahraga, makan makanan yang sehat seperti sayur dan buah, lalu jangan lupa minum banyak air putih ya. Terus, istirahat juga yang cukup. Betul itu. Nah adik-adik, siapa yang masih ingat tema pertemuan dia sebelumnya? Aku tahu, Kak. Temanya, Aku Cinta Ekaristi. Hebat Kak Evin, hebat banget masih ingat. Tepat sekali. Kak Evin, ternyata ngikutin juga dari Korea ya? Tentu dong, Kak. Aku nggak mau ketinggalan. Di pertemuan sebelumnya tentang Aku Cinta Ekaristi, kita diajak untuk selalu bersyukur atas pengorbanan Tuhan Yesus demi menyelamatkan dan menebus dosa kita. Maka, kita sudah sepantasnya setia mengikuti Ekaristi atau misa secara penuh, fokus, dan hikmat. Nah, apakah adik-adik sudah mengikuti misa online secara penuh, fokus, dan hikmat? Pasti dong. Anak Tuhan pasti bisa mengikuti misa dengan baik. Betul banget tuh, Kak. Kak, pertemuan hari ini kita akan belajar apa ya? Tema hari ini adalah firman Tuhan membuat imanku bertumbuh. Nah adik-adik ya, setiap hari adik-adik makan, minum, olahraga, sekolah, bermain, supaya adik-adik tumbuh dan berkembang. Betul sekali, Kak. Tidak hanya badan dan otak saja yang diperhatikan. Ternyata hati dan iman kita juga harus kita perhatikan agar semakin tumbuh. Nah, kira-kira bagaimana ya caranya supaya iman kita bertumbuh? Kalau menurutku, caranya begini. Kita harus setia membaca firman Tuhan, berdoa, sering menyanyi lagu rohani, sering ikut ekaristi, dan juga setia mengikuti Bia. Betul, begitu caranya. Nanti kita akan dengar penjelasan dari kakak-kakak. Simak baik-baik sampai akhir ya, supaya kalian juga bisa bertumbuh dalam iman. Untuk teman-teman yang hari ini mengikuti Bia, kakak ucapkan selamat ya, karena dapat pelajaran baru yang berguna buat iman kalian.
Semoga setelah Bia hari ini, adik-adik semakin tekun dan setia membaca firman Tuhan. Oke, terima kasih Kak Evin. Baiklah adik-adik, sebelum kita mulai bina imannya, kita hidupkan suasana Bia dengan hati yang selalu gembira dengan menyanyikan lagu Hati yang Gembira Adalah Obat. Asyik! Aku tahu lagunya, Kak. Teman-teman, yuk nyanyi bareng. Ayo. Teman-teman, sebelum memulai Bia hari ini, marilah kita berdoa. Sikap doa yang baik ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas perlindungan-Mu dari pagi hingga sore hari ini. Kami dapat mengikuti Bia online. Bimbinglah dan sertailah kami sepanjang Bia sore hari ini, sehingga kami putra-putrimu dapat mengikuti Bia dengan baik dan kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, tadi adik-adik sudah berdoa bersama Kak Celo ya. Nah, sekarang kakak akan menyampaikan tema Bina Iman sore hari ini, yaitu tentang firman Tuhan. Diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 1-23 tentang perumpamaan seorang penabur. Dalam perumpamaan tersebut, Tuhan Yesus berkata bahwa ada seorang penabur datang untuk menyebar benih di tanah. Hari ini kita belajar bahwa firman Tuhan itu adalah meneguhkan, menguatkan, menyadarkan, dan mengingatkan kita untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Dengan demikian, firman Tuhan itu akan ada dan tinggal di dalam hati kita. Adik-adik, apakah pernah melihat benih atau melihat mama papa sedang menanam pohon? Atau adik-adik pernah mendapat tugas dari sekolah untuk menanam benih? Nah, sekarang Bernadette akan mengajak untuk adik-adik bagaimana cara menanam pohon. Yuk kita lihat sama-sama. Halo anak-anak semuanya, selamat berjumpa lagi ya dengan Ibu Bernadette. Nah, pada hari ini
kita bersama-sama akan membicarakan tentang firman Allah ya, yaitu perumpamaan tentang seorang penabur. Nah, Tuhan Yesus sendiri adalah seorang penabur. Nah, baiklah, hari ini Ibu Bernadette akan jelaskan bagaimana sebagai seorang penabur, menabur bibit ya. Nah, kalau kita mau menanam, sebaiknya kita harus mempersiapkan alat-alat ya. Coba siapa yang tahu alat apa aja? Ini apa? Ya, ini celemek. Nah, kita harus memakai celemek supaya untuk melindungi kebersihan badan kita, supaya baju kita tidak kotor. Nah, juga ada yang tahu ini apa? Ya, betul. Ini adalah sarung tangan. Kita harus pakai sarung tangan ya, anak-anak, supaya tangan kita juga nggak terlalu kotor nanti. Nah, ya. Oke, kita pakai. Nah, sudah. Gitu. Nah, masih ada alat-alat yang lain. Kalau kita mau menanam harus ada alat-alat. Misalnya, nih, anak-anak bisa menanam memakai pot dan juga memakai polybag. Ya, jadi memakai polybag juga bisa. Nah, di samping itu kita perlu juga gembor untuk meletakkan air yang akan kita siramkan kepada tanaman. Dan yang paling penting adalah apa ya? Siapa yang tahu? Supaya nanti tanamannya tumbuh. Ya, betul, bibit. Nah, kebetulan Ibu Bernadette membawa bibit kangkung. Nah ya, anak-anak bisa mendapatkan di toko pertanian. Banyak di sana, ada bermacam-macam bibit ya. Nih. Dan anak-anak kalau mau menanam tidak harus pakai bibit yang dari toko pertanian, bisa juga dari hasil tanaman kalian. Misalnya di rumah kalian menanam cabai yang sudah berbuah, yang sudah merah, nah itu bisa juga ditanam. Atau tanaman kelor, atau juga anak-anak kalau di rumah mama atau papa berbelanja buah-buahan ada bijinya. Nah, bijinya jangan dibuang ya, disimpan, bisa juga ditanam. Baik, untuk menanam kita harus memilih bibit atau biji yang baik, yang berkualitas ya. Caranya kalau kangkung, kita ambil air, kita tuangkan. Nah, nanti akan kelihatan anak-anak yang bibitnya terapung, itu tandanya bibitnya kurang baik ya. Jangan dipakai untuk menanam ya. Nah, yang tenggelam saja yang dipakai, itu tandanya yang bagus. Baik, nah demikian. Oh, anak-anak, ibu lupa. Satu lagi yang mesti anak-anak perlu perhatikan. Nih, kalau nggak ada cetok atau sendok tanah, wah, kita bisa kotor tangannya walaupun pakai sarung tangan ya. Di samping itu media yang lain yang harus ada nih ya, adalah tanah. Nih, tanah. Ada bermacam-macam tanah di lingkungan sekitar kita ya. Ada tanah yang subur, ada tanah yang bersemak duri, ada juga tanah yang berbatu. Nah, untuk menghasilkan tanaman yang bagus tentunya tidak hanya tanah loh. Siapa yang tahu harus ada apanya? Harus diberi apa? Harus dicampur dengan apa? Ya, betul sekali. Harus campur dengan pupuk. Bisa pupuk kandang yang dari kotoran hewan, bisa dari pupuk kompos yang dari tumbuh-tumbuhan. Nah, ini ibu udah campur kompos dan pupuk kandang. Baik, adik-adik, penjelasan tentang media dan peralatan sampai di sini dulu ya. Baik, anak-anak, kita lanjutkan ya langkah kita yang selanjutnya. Kita akan memasukkan media ke dalam pot.
Ya, kebetulan Ibu mau potnya yang besar supaya panennya banyak. Ya, nih yang Ibu akan lakukan ini adalah tanah yang berbatu. Nah, tanah yang berbatu Ibu akan taruh di dalam pot. Wah, kurang ya, kita tambahin. Lalu kita ratakan. Oke, selanjutnya Ibu akan menuang tanah yang bersemak duri. Sepertinya kurang, kita isi lagi ya. Dan yang ketiga adalah tanah yang subur, tanah yang dicampur dengan pupuk. Oke, medianya sudah masuk. Sekarang yang langkah selanjutnya adalah menaburkan bibitnya. Ini bibitnya ada yang terapung ya. Kita harus singkirkan. Oke anak-anak, ini sudah terapung bibitnya. Kita akan taburkan ya, merata ya. Oke, lalu kita timbun dengan sedikit tanah supaya nanti kalau ada burung-burung terbang tidak memakan bibit kita. Oke. Lalu kita akan menaburkan bibit di tanah yang bersemak duri. Sama kita tuang juga sedikit tanah di atasnya. Yang terakhir adalah kita semaikan bijinya ke tanah yang subur. Sudah adik-adik, sudah anak-anak. Nah sekarang jangan lupa, kalau sudah disemai, sudah ditabur bibitnya, kita harus apa? Coba siapa yang tahu? Ya betul, disiram. Air itu penting ya, supaya nanti bibitnya bisa tumbuh. Nah, secukupnya saja ya. Cukup. Nah, tanaman bibit kangkungku kamu sudah aku taburkan, aku sudah semai. Kamu tumbuh ya. Kamu tumbuh yang subur ya. Baik anak-anak, nah kita sekarang akan lihat hasil tanaman kita ya. Nah tentu anak-anak semuanya kalau mempunyai tanaman harus diapa? Ya, disiram. Ya, disiram dan dirawat setiap hari. Nah, nih kita sekarang sudah kelihatan hasilnya. Setelah setiap hari disiram, nih 1 minggu kemudian, nih hasilnya tanaman yang kita tanam di tanah yang berbatu, bagaimana hasilnya? Bisa tumbuh merata tidak? Ya, betul. Ya,
ini terhimpit oleh batu-batu, jadi tanamannya tidak banyak ya, tidak merata. Ya. Untuk pot yang kedua, nih banyak tanaman liarnya, banyak semak durinya. Jadi bagaimana pertumbuhan kangkungnya, anak-anak? Bisakah subur dan tumbuh dengan maksimal? Ya, betul. Tidak bisa maksimal juga. Ternyata di sela-sela masih kosong. Nah, sekarang kita lihat di pot yang ketiga. Di pot yang ketiga, tanahnya subur. Semak durinya tidak ada. Gulmanya tidak ada. Bagaimana hasilnya? Ya, betul sekali. Hasilnya tumbuh semua bibit yang kita sebar, tumbuh semuanya. Nah, itu anak-anak ilustrasi bagaimana kita harus merawat tanaman, menebar bibit menjadi tanaman. Anak-anak harus merawatnya setiap hari dengan cara disiram, dipupuk, dan diperhatikan. Sekarang kita akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Kakak Kli. Silakan Kakak Kli. Hai adik-adik yang di rumah, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Oh ya, perkenalkan nama aku Chloe. Dan hari ini kita mau sama-sama dengerin firman Tuhan yang diambil dari kitab Matius 13 ayat 1 sampai 23 loh. Wah, kalian bisa tebak gak ya? Kita mau dengerin firman tentang apa? Iya, hari ini kita mau dengerin firman tentang perumpamaan seorang penabur. Wah, aku gak sabar banget nih. Kira-kira apa ya yang mau Tuhan sampaikan ke kita lewat firman hari ini? Yuk kita sama-sama dengarkan. Pada suatu hari di tepi pantai, Tuhan Yesus duduk di perahu dan bercerita dalam perumpamaan ke banyak orang. Ia berkata, ada seorang penabur yang sedang menabur benih. Waktu menabur, ada benih yang jatuh ke pinggir jalan. Tapi burung datang dan memakannya sampai habis. Sebagian benih jatuh ke tanah berbatu. Benih itu tumbuh cepat. Tapi keesok harinya, ia layu dan kering karena tidak ada akarnya. Sebagian benih lagi jatuh di tengah semak duri. Semak itu semakin besar dan menghimpit benihnya sampai mati. Dan sebagian benih jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah banyak sekali sampai berkali-kali lipat. Murid-murid Tuhan Yesus bertanya kepadanya, kenapa Tuhan Yesus harus menceritakan hal-hal kepada orang banyak dalam perumpamaan? Tuhan Yesus menjelaskan bahwa tidak semua orang mendapat berkat untuk mengerti maksud dari firman Tuhan. Sama seperti apa yang dinubuatkan Nabi Yesaya, jadi Tuhan Yesus menjelaskan dalam perumpamaan, supaya semua orang mengerti. Ia pun menjelaskan kepada murid-muridnya arti dari perumpamaan seorang penabur tadi. Ada orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tapi dia tidak mengerti. Lalu kuasa jahat merampas apa yang ada di dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Benih yang ditabur di tanah berbatu adalah orang yang mendengar firman dan cepat-cepat menerima dengan gembira, tapi tidak berakar dan tahan sebentar saja. Saat penindasan datang karena firman itu, orang itu tidak mau lagi mendengar firman Tuhan. Yang ditabur di semak duri adalah orang yang mendengar firman, tapi kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Benih
Yang jatuh di tanah yang baik adalah orang yang mendengar dan mengerti firman Tuhan, lalu berbuah banyak, sampai berkali-kali lipat. Wah, adik-adik, kita banyak belajar nih dari firman Tuhan hari ini. Tadi kan Tuhan Yesus bercerita, ada 4 macam tanah yang ditanami sama benih atau biji. Benih yang dimaksud Tuhan Yesus dalam perumpamaan tadi itu firman Tuhan. Sedangkan seorang penabur atau penaburnya itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, waktu penabur lagi menabur benih nih, sebagian benihnya jatuh ke pinggir jalan. Tapi sayangnya benihnya dimakan sama burung sampai habis. Nah, ini adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, tapi sayangnya kita nggak ngerti maksudnya apa. Makanya si burung atau si kuasa jahat yang rampas firman Tuhan dari hati kita. Nah, satunya lagi benihnya jatuh ke tanah yang berbatu. Nah, benih ini memang tumbuh cepat tapi tidak berakar dan akhirnya jadi layu dan kering deh. Nah, ini adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dengan semangat-semangat nih, tapi sayangnya nggak direnungkan. Jadi misalnya kayak sekarang kita udah gak bisa kumpul-kumpul lagi buat bina iman, kita juga gak bisa misal lagi di gereja, malah jadi malas berdoa atau baca Alkitab. Sebagian benih lain jatuh ke tanah yang banyak semak durinya. Benih itu terhimpit atau terjepit sama si semak duri yang semakin besar. Nah, ini adalah kita yang mendengarkan dan menerima firman Tuhan, tapi karena kita suka khawatir, misalnya, aduh nanti kalau aku naik kelas, kalau pelajarannya makin susah gimana ya? Aduh, kalau misalnya aku nggak bisa lomba nyanyi gimana ya? Kalau misalnya kalian juga lebih pilih main Animal Crossing nih misalnya dibanding misa online. Nah, firman Tuhan jadi terhimpit dan tidak bisa berbuah. Nah, benih yang jatuh ke tanah yang baik, yang subur, akhirnya bertumbuh dan jadi berbuah banyak. Nah, ini adalah hati kita yang mendengarkan firman Tuhan, kita renungkan dan kita laksanakan, sehingga firman Tuhannya jadi berbuah banyak dan kita bisa membawa berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, gimana adik-adik? Kalian mau punya hati yang menerima firman Tuhan lalu berbuah banyak, atau justru punya hati yang seperti tanah-tanah yang merusak tadi? Ya pasti dong kita mau punya hati yang menerima firman Tuhan seperti tanah yang baik tadi. Nah, supaya kita ingat, yuk kita hafalin sama-sama. Benih yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman Tuhan dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah berkali-kali lipat. Sekali lagi ya, benih yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman Tuhan dan mengerti. Dan karena itulah ia berbuah berkali-kali lipat. Oke, sekian firman Tuhan yang dibawakan oleh aku hari ini. Jangan lupa ya adik-adik untuk berdoa dan baca Alkitab terus, supaya firman Tuhan terus berkembang di hati kita. Bye! Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Gloria haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci,
doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Hai adik-adik di rumah, nama saya Ibu Lili. Ini anak-anak saya, Clarissa, Angel, dan Jason. Tadi kita sudah dengar firman Tuhan yang diceritakan oleh Kak Chloe. Apakah sudah jelas? Mami, tadi Kak Chloe ceritain tentang benih yang jatuh ke jalanan dan dimakan burung sampai habis. Maksudnya apa, Mami? Itu maksudnya saat kita mendengarkan firman Tuhan, tapi kita tidak mengerti. Kemudian roh kuasa jahat mengambil firman Tuhan dari hati kita, sehingga firman Tuhan itu tidak tinggal di hati kita. Kalau aku dengar bacaan saat misa, aku kadang nggak ngerti. Kalau aku baca Alkitab sendiri, aku juga nggak ngerti. Kenapa ya? Ya, aku juga nggak ngerti, Mami. Itu bisa saja terjadi. Pertama, kita harus percaya kalau kitab suci yang kita baca itu berasal dari Tuhan. Bukan seperti buku cerita yang kalian baca. Nah, kalau kita baca atau dengar firman Tuhan, pertama-tama kita harus berdoa terlebih dahulu, meminta pimpinan Roh Kudus, agar Roh Kudus membantu kita mengerti apa maksud Tuhan. Begitu ya? Jadi harus minta bantuan Roh Kudus. Iya betul. Aku juga berdoa dulu sebelum dengar firman Tuhan saat bina iman, misa, atau di sekolah. Jadi aku bisa mengerti. Tapi setelah pulang aku lupa lagi, Mami. Nah, itu seperti contoh yang kedua. Benih ditabur di tanah yang berbatu. Tumbuh, tapi tidak berakar. Akhirnya, layu dan kering. Maksudnya gimana, Mami? Awalnya saat menerima firman Tuhan, hati kalian penuh sukacita. Betul tidak? Iya. Tapi karena kalian tidak melakukan apa yang diperintahkan, kalian jadi lupa. Contohnya, firman Tuhan untuk mengasihi sesama, seperti mengasihi diri sendiri. Kalian tidak lakukan. Akhirnya jadi lupa. Betul juga ya, Mami. Kalau aku masih tidak mengerti bagaimana? Kalau Jason masih belum mengerti, Jason bisa tanya ke Mami, ke Papi, pembina BIA, ataupun ke guru di sekolah. Mami, aku sekarang jarang baca kitab loh. Sudah tidak ada BIA lagi. Ya, jangan begitu. Kan ada BIA online. Kalian juga diajarkan untuk baca kitab suci setiap hari, kan? Iya. Tapi kenapa harus setiap hari? Supaya terlatih dan menjadi kebiasaan. Supaya ingat isinya. Saat baca kitab suci, Tuhan Yesus melalui Roh Kudus mengajar hati kita. Kalian mau belajar dari Tuhan Yesus, kan? Mau, Mami. Tapi sekarang aku udah banyak tugas dan kegiatan, tidak sempat baca Alkitab. Aku juga, Mami. Kelas 5 pelajarannya susah. Apalagi belajar online. Takut nggak ikutin pelajaran. Mami lihat, Cici masih main handphone. Masih suka chatting sama teman. Artinya masih ada waktu, kan? Angel juga.
Jangan khawatir. Justru di saat seperti ini, kita harus berdoa, minta pertolongan Tuhan. Nah, tadi ada contoh yang ketiga. Benih jatuh di semak duri. Firman Tuhan terjepit dan tidak bisa berbuah. Ada kesulitan kecil, langsung menjauh dari Tuhan. Kalian pilih mana? Menerima firman Tuhan atau tidak? Aku mau jadi tanah yang baik, siap menerima firman Tuhan. Aku juga. Pinter anak mami. Gimana caranya, Mami? Aku tahu baca Alkitab dan berdoa tiap hari. Betul. Bila tidak mengerti, kalian bisa tanya ke mami, ke papi. Setelah mengerti firman Tuhan, kalian laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Supaya firman Tuhan tetap tinggal, berbuah, dan jadi berkat buat orang lain. Adik-adik di rumah juga lakukan hal yang sama ya. Siap, Mami. Ayo, mari kita dengarkan penjelasan selanjutnya. Wah, bagaimana tadi? Adik-adik sudah mengikuti sesi Bina Iman dari awal kan? Tadi ada apa saja? Ya, tadi Kak Ella menjelaskan tema hari ini. Masih ingat apa temanya? Ya, betul sekali. Temanya adalah firman Tuhan membuat imanku bertumbuh. Lalu, tadi adik-adik juga sudah melihat Kak Bernadette yang menjelaskan seperti apa itu benih yang ditanam di tanah yang baik, yang subur, yang bisa bertumbuh. Nah, setelah kalian melihat apa itu benih, apa itu tanah yang baik, kemudian seperti apa benih itu bertumbuh, lalu adik-adik menjadi lebih mudah untuk memahami bacaan hari ini tentang perumpamaan seorang penabur. Nah, Yesus suka sekali menjelaskan tentang kabar gembira kerajaan Allah melalui perumpamaan, supaya mudah dipahami. Tadi Kak Chloe menjelaskan bacaan hari ini melalui cerita bergambar yang bagus dan unik sekali. Masih ingat cerita perumpamaan seorang penabur kan? Wah, hebat, adik-adik sudah menyimak dengan baik ceritanya tadi. Lalu setelah itu ada percakapan teman-teman Bina Iman anak dan remaja dengan orang tuanya. Akhirnya mereka memilih menjadi tanah yang baik juga bukan? Seperti apa tanah yang adik-adik ingin pilih? Adik-adik ingin benih dan firman Tuhan jatuh ke tanah yang di pinggir jalan, di tanah yang berbatu, di semak berduri atau di tanah yang baik. Nah, adik-adik bisa memilih ya. Dalam perumpamaan tadi, adik-adik mendengar bahwa firman yang jatuh di tanah yang baik itu akan bertumbuh dan berbuah bahkan berkali-kali lipat. Jadi adik-adik mau memilih menjadi tanah yang baik juga kan? Nah, melalui perumpamaan tadi seorang penabur yang menggambarkan Yesus yang hendak mewartakan kabar gembira kerajaan Allah kepada kita. Adik-adik tahu bahwa Allah ingin hadir dalam hati adik-adik melalui firman dan melalui Yesus sendiri. Nah, agar adik-adik bisa menerima Yesus dan firman-Nya dalam hati adik-adik, maka adik-adik harus menyiapkan hati dengan rajin berdoa dan memohon kehadiran Roh Kudus. Misalnya sesaat sebelum mendengarkan atau membaca kitab suci, adik-adik harus duduk tenang, fokus dan mulai dengan berdoa dahulu ya. Lalu apa tandanya kalau firman Allah atau bahkan Yesus sendiri telah hadir, masuk, tinggal di dalam hati kita? Seperti benih yang jatuh di tanah yang baik. Tandanya adalah kita akan merasakan sukacita, kita menjadi lebih mengerti dan memahami ajaran Tuhan, dan kita menjadi lebih bersemangat seperti kita menerima Roh Kudus Allah. Masih ingat sesi Bina Iman sebelumnya tentang Roh Kudus yang turun di atas para rasul? Nah, lalu benih yang tumbuh jadi pohon yang subur menghasilkan sayur dan buah-buahan yang berlimpah itu sama halnya dengan sukacita Allah yang menjadi nyata dalam tindakan perbuatan yang adik-adik lakukan. Nah, sukacita ini harus dibagikan kepada orang lain dalam bentuk kebaikan, tindakan berbagi, dan saling mengasihi. Adik-adik di sini juga adalah murid Yesus yang percaya dan sayang sekali pada Tuhan Yesus kan? Nah, tugas dari murid Yesus adalah mewartakan kerajaan Allah kepada orang-orang di sekitar kita. Dengan cara apa? Dengan menyebarkan kebaikan, maka adik-adik sudah ikut mewartakan kerajaan Allah.
Saat itulah benih yang tumbuh di tanah yang baik tadi, yaitu di dalam hati adik-adik, dapat berbuah berkali-kali lipat, bahkan lebih banyak lagi buah-buahnya, yaitu sukacita yang adik-adik dan orang-orang di sekitar adik-adik bisa rasakan. Masih ingat tadi Kak Chloe memilihkan satu ayat hafalan. Masih ingat kan? Ya, benar sekali. Kita akan ulangi bersama-sama sekali lagi. Benih yang ditaburkan di tanah yang baik adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan mengerti, dan karena itulah ia berbuah berkali-kali lipat. Wah, senang sekali ya sudah bisa lebih mengerti tentang firman Allah. Bagus sekali adik-adik sudah menyimak dengan baik, tenang, fokus, dan dengan hati yang siap. Seperti tanah yang baik tadi. Nah, sebagai penghargaan untuk adik-adik yang hebat, Kak Ana juga mau berbagi. Ada sebuah gambar yang dibuat oleh Kak Chloe yang kalian bisa download, print, dan warnai nanti. Ada linknya di deskripsi video di bawah ini. Lalu hasilnya bisa adik-adik email ke bir.st.ambrosius@gmail.com. Seru banget ya. Baik, sekarang sesi Bina Iman Santo Ambrosius sudah mau selesai. Adik-adik yang baik dan hebat, jangan lupa terus mengikuti video sesi Bina Iman selanjutnya ya. Kalau ada yang belum sempat lihat video-video sebelumnya, silahkan dicek dulu. Jangan lupa subscribe supaya bisa terus mengikuti sesi-sesi selanjutnya. Sebelum kita akhiri, kita akan bersatu dalam doa untuk menutup sesi ini. Teman-teman, mari kita akhiri acara hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik dan Murah Hati, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kegiatan BIA hari ini. Meskipun masih dalam kondisi yang masih terbatas, namun Engkau hadir menyertai kami sehingga kegiatan BIA boleh berjalan lancar. Terima kasih karena Roh Kudus telah membantu kami untuk bertumbuh dan semakin mengenal kasih-Mu melalui firman yang selalu menuntun kami. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami yakin karena kuasa-Mu pandemi pasti berlalu, sehingga kami dapat bersama teman-teman untuk BIA iman di lingkungan. Doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Santo Ambrosius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Hai adik-adik, Bina Iman online kita hari ini sudah selesai ya. Gimana Bina Iman online-nya tadi? Seru kan? Kalau kalian suka, jangan lupa ya untuk like, share, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga ajak teman-teman kalian. Oh iya, follow juga ya Instagram Bir di @bir_ambro
Sampai jumpa di Bia Online selanjutnya. Tuhan memberkati.